Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala ta'ala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Mari kita mengucapkan alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih bisa berhadir di masjid ini melaksanakan ibadah. Ibadah itu ada dua, ada mahdho namanya dan ada ghairu mahdho, ada ibadah pokok kita. Kita baru melaksanakan ibadah pokok kita. Nah, sekarang ghairunya lagi yang tidak pokok. Apa itu? Mendengarkan tausiah. Ya. Nah, mudah-mudahan akhir-akhir Ramadan ini kita sudah hampir menghabiskan di pertengahan 10 malam yang kedua. Ini malam-malam, hari-hari Allah akan memberikan satu keampunan bagi kita, di mana Allah akan melihat hamba-hambanya yang benar-benar ya mengoreksi dirinya, hamba-hambanya yang benar-benar tahu dirinya. Karena ibadah puasa ini mengukur diri kita, Bu. Ibadah puasa ini mengukur sejauh mana kita bisa membantu orang lain. Ibadah puasa ini memberikan satu kita bisa merasakan kesusahan orang lain. Mungkin orang tiap hari laparnya, kita cuma bulan Ramadan, sehingga kita tahu bagaimana betul rasanya lapar itu. Sallallahu alaihi Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, ada karakter pendidikan Islam itu. Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dua orang saja. Ini janji Allah, bukan janji Pak Kiai, bukan janji Ustadz, bukan janji guru, tapi ini janji Allah. Masa tak percaya dengan janji Allah? Allah menjanjikan mengangkat derajat manusia itu ada dua. Yarfa'illah, kami akan angkat, kata Allah. Allazina amanu minkum, orang-orang di antara kamu itu kami akan angkat. Siapa yang Allah angkat? Pertama, amanu, orang yang memang punya nilai iman, orang yang di dalam hatinya tumbuh nilai-nilai di mana Allah memang dijadikan sumber patokan dia untuk berbuat itu. Ini contoh, Bu. Kita puasa. Makanya puasa itu minta orang yang beriman. Kenapa? Dengan puasa ini Allah akan mengangkat derajat kita. Dengan puasa ini Allah akan meninggikan ya derajat kita. Makanya orang puasa itu tahu diri dia. Dengan tahu dirinya itulah derajatnya itu terangkat. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan diangkat oleh Allah itu adalah namanya al-ilmu. Wallazina utul ilma darajat. Dan tadi yang beriman, yang kedua siapa yang akan Allah angkat derajatnya di dunia ini? Adalah orang yang berilmu. Makanya karakter pendidikan Islam itu yang pertama, Ibu ya, karakternya sifat namanya. Sifat pendidikan Islam itu pertama, pasti dia menuju kepada dua kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan itu? Pertama, kebahagiaan di dunia, dan kedua, kebahagiaan di akhirat. Tidak boleh Islam itu, pendidikan Islam tidak boleh timpang namanya.
Ya. Pendidikan Islam itu tidak boleh hanya satu, itu karakternya itu. Tak mungkin orang itu akan bahagia di akhirat kalau di dunianya ini dia tidak bahagia. Tak mungkin orang itu di akhiratnya itu senang kalau di dunianya tidak senang. Tak mungkin itu. Makanya karakternya harus dua. Kita bahagiakan kehidupan dunia kita. Wabtaghi fima attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar kebahagiaan hari akhir kamu, kata Allah. Tapi wala tansa, kamu jangan lupa kita ini hidup di dunia. Makanya harus seimbang dia, Bu. Ibu beribadah bahagia dalam masjid nih, tak juga benar. Mulai subuhnya pegang tasbih satu, bertasbih sampai nak subuh besok lagi. Habis putus 5-6 buah tasbih di masjid nih. Tidak benar. Ibu hari-hari, bapak hari-hari tunak di masjid ini, ngaji sehingga melupakan dunia lain. Tidak juga benar. Kita kejar kebahagiaan itu benar-benar ada waktunya, ada tempatnya. Makanya kita bagi-bagi waktu ini. Kapan kita mencari rezeki? Kapan kita berhadapan dengan Allah? Kapan kita harus membahagiakan keluarga? Misalnya, dibagi-bagi waktunya. Atau ibu bekerja aja sehari-hari hingga melupakan Allah itu. Tidak juga betul. Makanya Allah katakan, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, itu katanya. Fantashiru fil ardh. Fantashir itu apa, Bu? Bertebaran kita ke bumi Allah ini. Tebarkanlah yang ke kebun, yang ke kantor, yang berdagang, yang gitu. Itu namanya fantashir itu. Nih kita nih kan sudah mengabdi nih. Faiza kuliah fanta. Ini kita tahu sholat segala macam. Nanti mulai jam 6, jam 7 kita sudah fantasiru bil ar. Mana yang kemana. Apa Allah minta? Wabtaghi min fadlillah. Cari rezeki itu di jalan Allah. Kita cari, kita ambil rezeki-rezeki yang Allah telah sediakan untuk kita. Ini karakter pendidikan Islam yang pertama itu. Dia harus seimbang antara kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat. Ya Bu ya, Ibu kan nak ke masjid, telokongnya kan nak bagus. Itu dunia kita. Jangan pakai telokong ke masjid lah lah bertetai lalat. Poning malaikat nengok. Apa itu? Cari yang bagus. Tapi ibu ini lainlah sifatnya. Yang bagus-bagus itu disimpan tuh. Boli telokong 4 juta gue disimpan. Tanya di laki, mana telokong yang diboli kemarin? Nanti lah bang. Bila pakai sembayang gaya-gaya. Sembayang gaya-gaya. Iya juga. Tapi bagusnya kan dipakai lah hari-hari yang wajib nih. Disimpan bagus-bagus telokong yang cantik-cantik. Tapi tidak apa-apa Bu. Itulah dunia kita. Tapi ibu janganlah mau beli telokong cantik-cantik botol. Tahu jadi cantik betul loh. Entah tentang awak kaya, boleh telokong secantik-cantik, rimpil di belakang minta ampun loh. Rimpil entah bonang-bonang apa. Bagus lah ibu sholat pakai itu. Tapi yang kesian yang di belakang ibu tak baca Fatihah dan nengok telokong juga. Makanya kita kalau sholat dia dapat polos baju, polos. Kita laki-laki kadang-kadang pakailah budak muda itu kalau sembahyang lah, ngoyak nengok. Takut orang tua-tua di belakangnya. Dia pakai baju, kaos, gambar belakangnya singa atau nggak menganga gini. Jadi yang di belakang tuh yang bayang macam ditokam singa. Tapi kalau terpaksa enggak apa. Makanya polos sehingga kita tengok aman gitu ya. Ada lagi orang sholat baju-baju kaos sekarang macam-macam bagusnya bacaannya. Itulah yang awak baca tiap hari di belakang itu. Ya. Jadi yang kedua karakternya Ibu, karakter pendidikan Islam itu pertama sudah tadi ya, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Yang kedua,
Karakter pendidikan Islam itu dia sudah berdasarkan aturan yang benar. Apa aturannya? Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Aturan pertamanya kita pakai Al-Quran dulu. Makanya kita kan disuruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, 'allamal insana, mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Nah, itu Al-Qur'an itu. Itu semalam kita memperingati nuzul Quran. Aturan ada dalam Al-Quran. Aturannya jelas dalam Al-Quran. Cari dulu Al-Qurannya, ada enggak? Al-Quran itu kan seperangkat aturan, Bu. Dulu kan saya katakan, kita setelah memilih Islam, maka aturannya itu Al-Quran. Al-Quran itu kan aturan yang Allah kasihkan kepada manusia. Al-Quran itu kan aturan yang Allah sediakan untuk kita umat Islam. Makanya dipahami, dipelajari, dibaca. Kalau saya tanya lah ibu kan Al-Quran ini kan sebatas membaca gitu, Bu. Ibu hafal tak Al-Quran itu 30 juz? Tidak ya, saya tak juga hafal. Ibu ada tak memikirkan orang, ya kita hafal tak hafal semua kan gitu. Ibu ada tak memikirkan macam mana Al-Quran ini berkembang di masyarakat? Saling bantu guru ngaji gitu. Tak juga ada. Ibu ada tak mengasih harta ibu untuk Al-Quran? Lepas juga. Ibu ada tak waktu MTQ kemarin mendongeng orang mengaji Al-Quran? Lewat juga. Hah? Dulu Bu, saya macam mana kampung dagang ini setiap tahun tempat orang mengaji, Bu. Itu kata ibu, saya membawa ke sini itu tak berjuang itu. Ya. Ditanya Bu Camat, siapa yang sanggup kampungnya untuk MTQ tingkat kecamatan? Saya bilang Bu Lurah, Ibu Lurah ambil kata saya. Siapa yang nak ujian Parit? Biar kami ujian. Kenapa saya sering bawa ke kampung dagang nih, Bu? Itu kita tadi, kita hafal tidak, menulis kaligrafi Al-Quran pandai tak, Bu? Tak pandai juga. Menafsir Al-Quran tambah kacau. Janganlah ibu nafsir Al-Quran, Bu, tambah salah nanti tafsirannya. Hah? Apa lagi? Tanya lomba-lomba itu. Ibu bisa tak misalkan lomba fahmil Quran, hafiz Quran? Tidak bisa kita semua, Bu. Saya bawa lah setiap tahun tuh ke kampung dagang ini. Minimal kita mendongo. Ini mendongo pun tidak. Nah, ini kacau lagi. 4 hari saya bawa di sini ya, hampir seminggu lah orang baca Al-Quran di sini. Wow, Bu, negeri, kampung, rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia akan mendapat rahmat bagi Allah, dari Allah. Jadi ibu kalau ada rumah ibu nanti, nak MTQ provinsi ini, Bu, kalau ada dipakai, Bu, Pak, rumah dipakai untuk peserta MTQ, ambil tuh, Bu, ngungsi lah ibu sebentar. Apa tak indahnya, Bu, rumah kita berkumpul para ahli Al-Quran yang berlagu-lagu Al-Quran ada di rumah kita, yang hafal Al-Quran ada di rumah kita, yang pandai menulis kaligrafi Al-Quran ada di rumah kita, yang pandai menafsirkan Al-Quran ada di rumah kita, yang pandai mensyarahkan Al-Quran ada di rumah kita, yang buta pun yang pandai baca Al-Quran ada di rumah kita. Coba bayangkan, Bu, berapa mendapat rahmatnya rumah itu. Awak tidak mencacat nombor-nombor sebuah pun aku ringel ke lingkungan Pak RT bikin ya. Tak hendak nak berpartisipasi. Tahu? Dulu kuat-kuat kan Pak Bu Lurah, pasang umbul-umbul, kita ramaikan Al-Quran, datang Pak RT yang di jalan-jalan ini pakai, masuk saya tukang joget-jogetan. Agam belum dipasang. Lah dimakan baru dipasang. Macam mana keke itu, Bu? Tak mau ikut serta mengimarohkan, mensyiarkan Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya tak ada duit, ya Allah, saya tak ada pemikiran, ya Allah, saya hanya bisa memeriahkan dengan sebatang umbul-umbul saja. Nah, jadilah dapat rahmat. Nah, ini separuh baru karakter pendidikan Islam itu. Mudah-mudahan
Nanti suatu hari, nanti ada waktu lagi akan saya terangkan lagi nanti karakter-karakter yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.